warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nur Afilia. Saat ini merupakan siswi kelas 12 Kimia Analisis 2 di SMK Negeri 1 Pasuruan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan unsur Cu atau tembaga. Sebelum masuk ke dalam topik utama, apa sih tembaga itu? Tembaga atau koper adalah salah satu unsur logam berbentuk kristal dengan warna kemerahan yang memiliki nama kimia cuprum dan dilambangkan dengan Cu. Tembaga memiliki nomor atom sebesar 29, nomor massa sebesar 63,54 gram per mol, titik lebur sebesar 1803 derajat Celcius, dan titik didih sebesar 2595 derajat Celcius. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Kemudian, di mana sih keberadaan tembaga itu? Tembaga secara alami terdapat di dalam lapisan kulit bumi dalam berbagai bentuk seperti sulfida, dalam bentuk karbonat, dalam bentuk silikat, dan juga sebagai tembaga murni. Kebanyakan tembaga ditambang atau diekstraksi dalam bentuk tembaga sulfida dari tambang terbuka atau deposit. Contoh tembaga yang ada antara lain Chuquicamata di Chile, Bingham Canyon Mine di Utah, dan El Chino Mine di New Mexico, Amerika Serikat. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu cara pembuatan tembaga atau Cu. Biji tembaga yang bernilai komersial adalah kalkopirit dengan lambang CuFeS2. Cara pembuatannya dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, flotasi. Pada tahap ini, biji tembaga berkadar rendah dapat dipekatkan hingga mengandung 20-40% tembaga. Tahap yang kedua, pemanggangan. Pada tahap ini, biji tembaga pekat tadi dipanggang sehingga menghasilkan reaksi sebagai berikut: 4 CuFeS2 ditambah 9 O2 menghasilkan 2 Cu2S ditambah 2 Fe2O3 ditambah 6 SO2. Tahap yang ketiga yaitu peleburan. Pada proses ini terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah yang disebut copper matte mengandung Cu2S dan besi cair. Sedangkan lapisan atas merupakan terak silikat yang mengandung FeSiO3. Tahap yang keempat yaitu pengubahan. Pada proses ini, copper matte hasil peleburan dipindahkan ke dalam tungku lain dan dialiri udara sehingga terbentuk tembaga lepuh atau blister copper. Blister copper disebut demikian karena mengandung SO2 beku. Tembaga lepuh ini mengandung 98-99% Cu dengan pengotor berupa Fe, zinc, Ag, Au, dan Pt dengan reaksi pengubahan sebagai berikut. Yang pertama, 2 Cu2S ditambah 3 O2 menghasilkan 2 CuO ditambah 2 SO2. Yang kedua, Cu2S ditambah Cu2O menghasilkan 2 Cu ditambah SO2. Dan yang terakhir yaitu elektrolisis. Pemurnian tembaga dilakukan dengan elektrolisis. Sebagai anode digunakan tembaga lepuh, sebagai katode digunakan tembaga murni. Sedangkan sebagai elektrolit digunakan larutan CuSO4.
Berikut reaksi elektrolisisnya. CuSO4 Aq terurai menjadi Cu12 Aq ditambah SO4 2- Aq. Dengan katode Cu12 Aq ditambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. Anodenya yaitu Cu solid terurai menjadi Cu12 Aq ditambah 2 elektron dan didapatkan hasil reaksi totalnya yaitu Cu solid di anode yaitu tembaga lepu menghasilkan Cu solid di katode berupa tembaga murni sehingga pengotor dapat terpisah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.